Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Gulda di Jadi Trader. Hari ini kita akan mengenal tentang pips dan lot size dalam trading forex. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, ya kan? Klik tombol loncengnya, klik like juga, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat dari video-video kami ya. Oke. Nah, apa itu pips ya? Pips itu kalau di panjangin ya, kepanjangannya itu percentage in point ya. Dimana pip ini gitu kan, itu adalah harga satuan terkecil dalam mata uang apapun. Nah, fungsi pip ini gitu kan, itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih harga bergerak. Misal, teman-teman beli Euro USD gitu, kemudian jual di harga berapa gitu. Nah, jarak antara teman-teman beli dan jual tersebut itu biasanya dikatakan berapa pip gitu kan. Nah, semakin lebar jaraknya, maka semakin banyak pipsnya juga gitu. Nah, semua mata uang ya kan, kecuali yang mengandung Japanese yen ya kan, atau JPY, memiliki 4 digit di belakang koma gitu. Nah, untuk pair-pair yang mengandung Japanese yen itu memiliki pip pada desimal yang kedua. Nah, ini lebih ke cara membacanya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya gitu kan, kalau Euro USD, Euro GBP ya kan, kemudian AUD USD kayak gitu, itu kebanyakan itu pairnya di belakang koma itu ada 4 gitu. Jadi ada satu, misal ini ya, itu saya ambil kemungkinan dari Euro USD itu ya, 1,22091 gitu ya. Nah, bacanya satuan pipnya itu dari angka 9-nya itu, desimal kedua ya. Jadi 4 dari 4 angka di belakang koma gitu. Kalau yang Japanese yen gitu kan, teman-teman bisa lihat sendiri pair-pairnya itu biasanya di depan koma itu ada 3 angka, kemudian di belakang koma beberapa broker ada yang 2 angka, ada yang 3 angka. Kita ambil yang 3 angka aja. Nah, 2 angka di belakang koma ya kan, itu adalah pipsnya gitu. Jadi misal 109,614 gitu, bergerak naik ke 109,634 gitu. Berarti yen itu bergerak naik 2 pips gitu kira-kira ya. Ini habis ini kita bahas juga, tenang aja. Nah, kemudian apa itu lot size? Nah, dalam berdagang itu ya kan, itu biasanya kalau kita dagang sektoril itu ada satuan yang digunakan untuk pembelian jumlahnya gitu. Jadi misal teman-teman beli beras gitu, ada satuannya. Oh, beli berapa? Beli satu apa? 1 kilo. Nah, misal kayak gitu. Satu berapa? Oh, 1 gram. Nah, kayak gitu. Nah, dalam trading, jumlah pembelian tersebut itu dinamakan dengan lot size. Gitu kan? Atau lot gitu ya. Nah, maka dari itu, teman-teman harus tahu keuangan teman-teman itu berapa dan mampunya beli itu berapa. Ya, itu makanya dari video-video yang sebelumnya saya sudah pernah jelaskan bahwa alangkah lebih baiknya teman-teman pilih broker yang bisa menggunakan micro lot gitu ya. Nah, untuk standar lot itu
entry-nya itu minimal 1 lot ya, entry-nya 1. Kemudian jika harga bergerak 1 pip saja itu nilainya $10 ya. Baik naik, baik turun ya. Entah itu teman-teman profit, entah itu teman-teman loss ya. Jadi per $1 pipsnya saja itu angka kenaikan atau angka penurunannya itu $10 per pip. Untuk mini lot itu teman-teman bisa entry minimal 0,1 lot. Nah, 0,1 lot ini harganya itu kalau naik 1 pip saja itu harganya $1 ya. Jadi entry 0,1, kalau harga naik 1 pip atau turun 1 pip, maka kenaikannya itu ya kan atau penurunan itu memiliki harga $1. Untuk microlot, nah ini untuk microlot entry-nya minimal 0,01 ya kan. Harga per pipnya itu adalah $0,1. Jadi misal teman-teman entry 0,01 ya kan, naik 5 pip itu berarti 5 kali $0,1 yaitu $0,5 gitu ya. Nah, ini tuh harga rata-rata teman-teman, nggak mesti seperti itu ya. Misal di pair-pair seperti Euro USD, AUD USD, NZD USD itu harganya persis ini ya. Jadi 0,01 entry 0,01 itu 1 pipnya harganya 0,1 lot, $0,1 sorry. Nah, tapi ada beberapa pair yang lain itu harganya beda-beda. Misal USD JPY ya. Kalau nggak salah itu per 1 pipnya ya kan, entry 0,01 harganya itu $0,09. Jadi harganya beda. Nah, teman-teman mungkin bisa cek lagi di brokernya kalau pair USD JPY itu berapa per pipnya itu ada. Kemudian USD CAD itu beda lagi nanti, USD CHF beda lagi ya kan. Nah, cuman kita ambil rata-rata ya kan, perhitungan yang gampang aja, teman-teman pakai ini ya. Jadi kalau misal teman-teman microlot 0,01 harga bergerak 1 pip saja itu harganya $0,1 ya. Dihafalnya seperti itu. Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang apa itu pips ya kan. Pips itu untuk melihat seberapa jauh sih harganya gitu kan, harga bergerak. Kemudian untuk lot size-nya seberapa banyak sih gitu kita beli ya kan. Hubungannya apa gitu, dalam trading itu hubungannya apa. Nah, ini saya punya contoh ya, contoh studi kasus. Nah, ini Reni itu melakukan aksi buy Euro USD ya di harga 1,22091 dengan jumlah lot 0,01 ya, dia pakai microlot berarti. Setelah harga bergerak naik, Reni melakukan aksi jual Euro USD di harga 1,22391. Berapa keuntungan yang didapat oleh Reni gitu kan. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa sebenarnya saya mengarahkan teman-teman untuk bisa menghitung ya, kalau misal saya entry sekian, kemudian saya close di harga sekian, itu kira-kira berapa resikonya atau berapa profitnya ya, arahnya ke sana ya. Oke, kita coba jawab ini dulu. Nah, entry-nya ya teman-teman, ingat kita pakai yang standar aja yaitu 0,01 lot ya. Apalagi ini Euro USD, itu biasanya 0,01 memang harganya $0,1 per pip. Nah, sejauh mana harga bergerak gitu kan?
Reni melakukan aksi buy atau pembelian di harga 1,22091. Ya. Kemudian harga bergerak naik dan dia menjual pembelian Euro USD di 1,22391. Nah, teman-teman bisa cek 1,22391 dikurangi 1,22091, maka harga itu bergerak sejauh 30 pips. Ya, berarti Reni mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan sebanyak 30 pips. Ya, 30 pips. Loh, kok 30 enggak 300? Ingat, harganya dibaca dari 4 desimal setelah koma, ya. Jadi pipsnya itu bukan di angka satunya, tapi di angka 9-nya, gitu ya. Makanya 30 pips, bukan 300 pip, ya. Hati-hati. Oke. Nah, berapa sih keuntungannya, ya kan? Nah, ini yang membedakan. Berapa lotnya? Ya. Sama-sama 30 pips, tapi kalau lotnya beda, maka keuntungannya juga beda juga. Nah, untuk entry lot 0,01 berarti per satu pipnya itu harganya adalah 0,1 dolar ya per pip untuk entry 0,01 lot. Jadi keuntungan Reni adalah 30 pips dikali 0,1 dolar atau sama dengan 3 dolar, ya kan? Begitu juga kalau misal sebaliknya. Kalau misal harganya kok malah turunnya 30 pip, berarti kerugiannya, ya kan? Minus 30 pips kali 0,1, berarti minus 3 dolar. Gitu ya kira-kira ya. Nah, setelah teman-teman melihat video ini dan tahu ini semua, teman-teman seharusnya sadar bahwa money management itu penting dalam trading. Ya, kita nggak boleh sembarangan, ya kan? Nggak boleh sembarangan untuk entry. Dari awal teman-teman sudah harus tahu berapa sih kalau misal saya entry di sini, kalau misal SL-nya di sini, lotnya sekian, itu ruginya berapa? Dicek sama balance teman-teman itu gimana? Teman-teman harus menghitung itu semua. Ya. Jadi nggak asal klik gitu kayak mungkin iklan-iklan di luar sana ya. Jadi asal ngeklik naik buy gitu kan, terus habis itu profit, nggak gitu teman. Apalagi teman-teman nggak memperhitungkan nggak pakai SL, wah itu parah lagi ya. Jadi gunakan money management yang baik, ya kan, kuasai ini pips, kemudian lot size-nya juga, ya kan. Setiap mau trading, mulai sekarang teman-teman harus menghitung, ya kan. Kalau saya rugi, ruginya berapa? Kalau saya untung, untungnya berapa? Jumlah modal teman-teman berapa? Apakah kalau teman-teman rugi, ya, di trading plan tersebut, teman-teman mampu menanggungnya sesuai dengan jumlah balance teman-teman. Itu ya. Ya, sekian dulu dari saya, ya kan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah video ini, ya kan. Kemudian klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat. Oke, sekian dulu dari saya. See you for the next video and goodbye.